Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Bagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun terpujilah, wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Bagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun terpujilah, wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu. Siang Ibu dosen penguji UKIN kinerja Senin 29 November 2021. Perkenalkan, nama saya Rosanti Suryana Saragi, PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Adapun materi yang saya bawakan dalam pelaksanaan UKIN adalah bertumbuh menjadi dewasa. Sub pokok materi adalah ciri-ciri bertumbuh menjadi dewasa. Demikian perkenalan saya. Shalom dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah singkat. Siapa yang bisa membawakan doa? Coba silakan doa aja. Mohon izin Ibu Guru, pimpinan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus berkat Tuhan. Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, berilah kami kepintaran agar kami dapat menjawab soal-soal yang terima kasih Tuhan. Amin. Oke, baik. Kita akan masuk ke materi kita untuk memulai pelajaran kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu izin bertanya, apakah ada yang absen? Ya, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelum materi pelajaran kita mengenai ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah,
setiap manusia mengalami pertumbuhan badan. Oke, siapa yang tahu apa itu arti ciri-ciri dewasa? Siapa yang tahu apa arti dewasa? Ya. Dewasa adalah seorang yang sudah matang dalam pribadi dan jiwa dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat atau buruk, dan ia menjadi orang yang mandiri dan juga mampu mengambil keputusannya sendiri. Ya, berikan tepuk tangan kepada teman. Oke. Kedewasaan itu tidak ditentukan dari umur seseorang. Dewasa tidak ditentukan dari umur. Tetapi kedewasaan itu adalah merupakan sebuah keputusan yang bisa diambil oleh pribadi kita sendiri. Contoh, keputusan dalam mengambil jurusan, keputusan dalam menentukan sebuah pilihan, keputusan dalam menentukan menentukan pasangan. Nah, kedewasaan tadi tidak ditentukan dari umur, tapi kedewasaan itu dituntut dari bagaimana kita menentukan pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan jangan asal pilih, supaya jangan putus asa. Nah, ingat, pilihan itu merupakan tujuan daripada apa yang kita inginkan. Jadi untuk memilih itu harus memakai pola berpikir yang lebih matang. Itulah sekedar masukan. Jadi menjadi dewasa adalah pilihan dalam diri sendiri. Baik, kita akan masuk ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, ada yang menjadi tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menguraikan ciri-ciri pertumbuhan menjadi manusia dewasa. Yang kedua, bisa membandingkan ciri-ciri pertumbuhan yang dewasa dengan ciri-ciri pertumbuhan yang tidak dewasa. Yang ketiga, membuat karya berupa karangan bebas ataupun puisi yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Nah, di gambar itu ada 2 gambar tentang ciri-ciri dewasa. Dari pertumbuhan aspek fisik dapat kamu tarik kesimpulan bagaimana ciri-ciri pertumbuhan manusia dewasa, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan pemuda, bahkan sampai lanjut usia. Nah, pertumbuhan itu dibarengi dengan kebutuhan apa? Gizi. Oke. Ciri-ciri pertumbuhan dewasa dilihat dari 6 aspek perkembangan dalam diri manusia. Ada 6 aspek perkembangan pada manusia dewasa. Yang pertama itu disebut dengan aspek fisik. Apa yang dimaksud dengan aspek fisik? Aspek fisik itu adalah orang yang dewasa dari segi aspek fisik, artinya itu seperti gambar yang tadi, sudah mengalami pertumbuhan dan tinggi berat badan seseorang. Nah, orang yang dewasa juga dikatakan dari segi aspek fisik berkembangnya kemampuan seks organ. Contoh, bagi perempuan apa? Menstruasi. Bagi laki-laki apa? Mimpi basah. Itulah contoh dari segi aspek fisik. Semua manusia mengalami hal yang demikian. Ada yang tidak? Ya kan? Itu adalah anugerah dari siapa? Tuhan yang harus dimiliki oleh siapa? Manusia. Ketika ada tertarik pada lawan jenis, itu menunjukkan kita mulai bertumbuh menjadi apa? Dewasa. Oke, yang kedua, ada aspek apa yang kedua? Intelektual. Apa itu aspek intelektual? Aspek intelektual itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir. Artinya, dia menggunakan akal budi sebelum melakukan tindakan. Kemudian ada dewasa secara apa? Aspek emosi. Dewasa secara aspek emosi artinya mampu mengendalikan perasaan dengan cara yang tepat dan dengan alasan yang tepat. Yang keempat ada aspek sosial. Aspek sosial itu adalah kemampuan untuk beradaptasi, menempatkan diri di tengah-tengah lingkungan. Contoh,
sebagai anak, tempatkan dirimu sebagai anak. Di sekolah sebagai seorang siswa, tempatkan dirimu sebagai seorang siswa. Kemudian ada aspek moral. Aspek moral itu apa? Seseorang sudah mengalami, memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik. Artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik yang harus dikerjakan. Kemudian ada aspek spiritual. Dewasa dalam aspek spiritual itu berarti memiliki hubungan yang terjalin dengan siapa? Adanya komunikasi. Dalam arti dewasa dari segi aspek spiritual itu ada sikap takut akan Tuhan. Itulah ada 6 tadi aspek pertumbuhan pada manusia dewasa. Oke, coba kamu perhatikan gambar di depan. Nah, ibu akan membagikan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kamu membuat ciri-ciri pertumbuhan manusia dewasa dari gambar yang di atas. Ini aspek intelektual, ini aspek emosi, ini aspek sosial, ini aspek moral. Nah, ibu akan bagikan LKPD-nya. Coba kamu kerjakan tugas dan sesuai dengan gambar yang di depan. LKPD untuk kamu kerjakan. Tadi sudah ibu jelaskan apa itu 6 aspek ciri-ciri perkembangan pada manusia dewasa. Nah, dari ke-6 poin ciri-ciri aspek pertumbuhan manusia dewasa, coba kamu sebutkan ciri-ciri dari aspek fisik. Ada digambarkan? Apa ciri-ciri dari segi aspek fisik? Apa ciri-ciri dari segi aspek moral? Apa ciri-ciri dari segi aspek sosial? Sebutkan minimal 5. Kerjakan di LKPD yang ibu bagi. Bisa? Waktunya, ya silakan. Oh ya, waktunya ibu kasih 10 menit. Ya? Oke, ibu mau minta satu untuk coba sebutkan ciri-ciri aspek emosi fisik. Siapa bisa? Silakan. Ciri-ciri aspek fisik yang saya ketahui dari gambar tersebut adalah yang pertama yaitu badannya bertumbuh mulai dari yang kecil ke besar sehingga lanjut ke lansia. Yang kedua yaitu mengalami proses pubertas. Yang ketiga suara semakin membesar jika dilihat dari aspek fisik. Oke, berikan tepuk tangan kepada temanmu. Nomor yang kedua adalah aspek intelektual. Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri dari segi aspek intelektual? Siap saya, Bu. Oke, silakan. Siap, rajin, tekun, dan inisiatif. Yang lain ada lagi? Ada yang lain? Ciri-ciri. Oke, silakan. Pertama, mampu dibimbing dengan sebuah akal sehat. Kedua, berpikir tentang masa depan. Ya, Yang ketiga, hidup dalam sebuah keyakinan. ya. Berikan tepuk tangan kepada temanmu. Nah, ciri-ciri dari segi aspek intelektual. Yang pertama, berpikir sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Baru yang kedua, ciri-ciri dari segi aspek intelektual. Apa ciri-ciri yang kedua? Kira-kira mampu memberikan sebuah keputusan. Yang ketiga, apa ciri-ciri aspek intelektual? Iya, memiliki inisiatif. Ada 4 pola pikir yang intelektual. Orang yang dewasa dari segi intelektual memiliki pola pikir yang positif, kreatif, inovatif, dan komprehensif. Orang yang dewasa dari segi aspek intelektual memiliki pola pikir yang positif, kreatif, inovatif, dan komprehensif. Oke, yang berikut ciri-ciri dari segi aspek emosi. Siapa yang bisa? Oke, silahkan. Ini. Tidak iri hati, percaya diri, sabar, memiliki emosi sewajarnya, tidak merasakan kesendirian meskipun dirinya sendiri. Iya. Satu lagi, ciri-ciri dari segi aspek emosi, tidak mudah menangis. Itu kan? Orang yang dewasa tidak mudah merajuk Lalu, ataupun tidak mudah emosi. Yang lain ada
lagi? Coba silakan. Tenang. Dia bersikap tenang. Ketika ada masalah, dia selalu tenang, tidak gegabah. Ada lagi? Iya, sabar. Nah, yang berikut ada aspek sosial. Apa ciri-ciri dari segi aspek sosial? Silakan. Tidak memilih dalam berteman, Iya. tidak mudah terpengaruh, Iya. melihat hal baik dari orang lain dan tidak buruknya saja. Iya. Ada lagi yang lain yang berikan pendapat? Coba silakan, Kak. Yuk. Mudah bergaul, Bu. Suka menolong, tidak memilih teman. Iya. Ciri-ciri dari segi aspek sosial tidak pandang bulu, tidak memilih teman. Selalu ada rasa solidaritas ataupun rasa kesetia kawan. Yang berikut, contoh ciri-ciri contoh dari aspek moral yang bisa. Silakan. Sopan kepada yang lebih tua, patuh terhadap orang tua, dengarkan nasihat orang tua. Ya, ada lagi yang lain? Aspek moral, ya sopan, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian ciri-ciri dari segi aspek spiritual, ada yang bisa? Ciri-ciri dari segi aspek spiritual, ada yang bisa? Spiritual, ada yang bisa? Saya, silakan. Bersyukur. Ya, ciri lagi yang lain. Takut kepada Tuhan. Ya, takut lagi. Terdapat hubungan baik dengan Tuhan. Iya, yang lain. Kamu, iya. Rajin beribadah. Iya, rajin beribadah. Selalu mengandalkan Tuhan. Iya, rajin berdoa, selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mudah putus asa. Harapan atau putus asa. Itulah ciri-ciri daripada segi aspek perkembangan pada manusia dewasa. Baiklah, demikianlah materinya. Ibu akan bagikan dalam bentuk kelompok. Manusia dewasa dari soal yang ibu bagikan. Waktunya ibu kasih hanya 8 menit. Silakan baca soalnya. Hanya 8 menit. Selesai.
materi mengerjakan guru. Diskusi kelompok masing-masing. Oke, baik. Untuk nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Silakan kelompok yang pertama. Benny berumur 13 tahun. Anton menawarkan rokok kepadanya. Benny menolak tawaran Anton, tetapi Benny tetap berteman dengan Anton. Sikap ini menunjukkan ciri remaja Kristen yang dewasa dengan pribadi ya. Kami kelompok 1 menjawab E. Ada yang kelompok yang lain? Prioritas yang menempatkan diri. Sama? Kami menjawab tim berpikir objektif dan Ya. Benny berumur 13 tahun ketika Anton menawarkan rokok kepadanya. Benny menolak tawaran Anton, tapi Benny tetap berteman dengan Anton. Sikap ini menunjukkan ciri Kristen, remaja Kristen yang dewasa dengan pribadi yang apa? Jawabannya berpikir objektif dan realistis, memiliki prinsip yang kuat namun fleksibel. Apa jawabannya? Jawabannya mampu beradaptasi dan menempatkan diri dengan baik. Sosial. Oke, nomor 2. Kelompok ini, yuk. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dituntut untuk bertanggung jawab dalam segala hal. 2. Fokus atau tidak main-main dalam mengerjakan satu pekerjaan. 3. Mampu membuat keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain. 4. Bukan anak-anak atau remaja lagi dan telah mencapai kematangan kelamin. 5. Dewasa secara fisik, intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Pengertian bertumbuh menjadi dewasa yang tepat tunjukkan pada nomor B, 2 dan 3. Ya, ada yang lain? Siap. E. Coba baca E. Kalau E 4 dan 5 bukan anak-anak atau remaja lagi dan telah mencapai kematangan kelamin. Dan yang kelima, dewasa secara fisik, intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Ya, mereka jawabnya berbeda. Perhatikan pertanyaan di bawah. Dituntut untuk bertanggung jawab dalam segala hal. Fokus atau tidak main-main dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mampu membuat keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain. Bukan anak-anak atau remaja lagi, dewasa secara fisik, intelektual. Pengertian bertumbuh menjadi dewasa yang tepat ditujukan pada nomor 1. Dituntut untuk bertanggung jawab. Benarkah itu? Siap salah. Dituntut untuk benar. Benarkah dituntut untuk bertanggung jawab dalam segala hal. Fokus dan tidak main-main dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke. Mampu membuat keputusan sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah. Kemudian bukan anak-anak remaja, salah? Salah. Dewasa secara fisik, intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Jawaban yang benar itu adalah 1 dan 2. Jawaban yang benar. Siapa yang membuat 1 dan 2? Siap. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Jawaban yang ketiga. Silakan. Contoh, jadi kami dari kelompok 1 dari kelompok 2. Jadi contoh sikap bertumbuh dewasa yang menunjukkan rasa syukur atas kelebihan dan kekurangan dalam segi aspek fisik adalah A. Charles dilahirkan dengan cacat fisik bawaan, tetapi Charles menerima sesuai anugerah dari Tuhan. Ya, jawabannya ada yang berbeda? Sama semua? Sama. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman. Ayo. 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menolong teman yang kesulitan belajar. 2. Memberikan contekan agar teman naik kelas. 3. Mengikuti program rohani Kristen di sekolah. 4. Menolong mengerjakan tugas teman. 5. Mendoakan guru dan teman yang sakit. 6. Menasihati teman yang suka menyontek. 7. Mengerjakan tugas agar menyenangkan orang tua. Perilaku yang menggambarkan Hadapi ujian nasional. Ia berpacaran dengan seorang mahasiswa kedokteran yang 1 tahun lagi akan diwisuda. Pergaulan mereka tidak diketahui oleh orang tua dan orang tua menginginkan Sri Winarsi menjadi seorang pengusaha yang handal setelah kuliah nanti. Sering pulang malam dan sering berbohong pada kedua orang tuanya. Akhirnya diketahui oleh teman-temannya bahwa ia hamil 2 minggu.
Ia pun menanggung malu dan pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Singkat cerita, Sri Winarsi menggugurkan kandungannya. Konsekuensi itu harus ia tanggung dan menjadi buah bibir di mana ia berada. Hampir-hampir ia bunuh diri setelah menggugurkan kandungannya. Konsekuensi hukum harus ditanggungnya. Apa yang dilakukan oleh Sri Winarsi menunjukkan dia tidak bertumbuh dewasa dalam aspek spiritual dan emosi. Jawabannya adalah B, aspek spiritual dan moral. Spiritual dan moral. Kelompok 1 ke berapa? Yang 8. Kelompok ke 8. Kelompok 2? Ini kelompok ini? Kelompok ini? Kelompok ini? Kelompok ini? Berarti yang menang kelompok? Oke, berikut Ibu akan bagikan kembali lagi LKPD yang ketiga. Kamu berdiskusi. Ibu akan kirim linknya dari YouTube linknya lewat WA. Buat sebuah karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa melalui diskusi kelompok, melalui kajian literatur yang dapat kamu pelajari dari link YouTube yang Ibu kirim lewat WA group. Oke, silakan buka linknya di WA. Nah, bisa kamu buat sebuah puisi ataupun bisa kamu buat tentang sebuah karangan, terserah mau buat apa. Dapat? Selesai? Di sini saya akan membacakan karya kami berdua dengan saudara, yaitu kata-kata bicara tentang dewasa itu adalah ketika kamu seharusnya marah dan membenci, tapi kamu memilih memaafkan dan memaklumi. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Di sini saya akan membacakan puisi karya kelompok 1. Ya, silakan. Tumbuh dewasa. Suatu fase yang membuat orang semakin matang. Suatu masa di mana ada cinta dan cita-cita. Suatu hal yang harus mewajibkan kata toleran dan mengerti. Kupikir ini mudah, tapi nyatanya aku terlalu lemah. Tak jarang juga air mataku berlinang. Bahkan kadang pula aku tak bisa membendungnya. Masa ini akan tiba, mungkin menurutku telah tiba, fase hidup menuju kedewasaan. Ketika hidup menjadi pilihan, maka bukanlah keluhan, namun kekuatan untuk menghadapi kenyataan meski sepahit apapun. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Baik, itu akan menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama kesimpulannya adalah ciri manusia bertumbuh dewasa berjalan bersamaan dalam 6 aspek perkembangan pada manusia tadi. Yang kedua, ciri pertumbuhan manusia dewasa secara jasmani seharusnya dibarengi dengan ciri-ciri pertumbuhan dewasa pada aspek spiritual, sehingga menjadi manusia dewasa harus takut akan Tuhan serta mampu membawa diri ke tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga, dengan tampaknya ciri pertumbuhan manusia dalam diri seseorang, maka hidupnya akan semakin bermanfaat dengan orang lain. Oke, Ibu akan berikan evaluasi. Coba siapa yang tahu ciri-ciri 6 aspek pertumbuhan pada manusia dewasa? Ciri-ciri 6 aspek pertumbuhan pada manusia dewasa. Siapa yang bisa? 6 aspek pertumbuhan pada manusia dewasa. Ayo, silakan. Apa? Ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Oke, demikianlah sampai di sini pelajaran kita tentang ciri-ciri bertumbuh menjadi dewasa. Kita akan pelajari minggu depan tentang dewasa dari segi aspek spiritual ataupun dewasa dari secara
Alkitab. Oke, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Tetap mempergunakan masker, hindari dari kerumunan. Ingat, COVID-19 masih tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kemanapun kamu berada, tetap menjaga kesehatan. Oke, selamat siang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaanmu kepada kami di siang hari ini. Kalau kami boleh melaksanakan pembelajaran kami. Apapun Tuhan yang kami pelajari, biarlah itu Tuhan untuk pengembangan diri anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semuanya. Siap, siap, siap,